Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Ngobar Podcast Dinas Sosial Kota Cirebon. Dan halo Sobat Bisa, bincang santai Papipsi. Apa kabar nih? Senang rasanya bisa sapa menyapa di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Fauziah Amalia Alkaf, mahasiswi Psikologi FIP UNES Angkatan 2018 yang sedang magang di Dinas Sosial Kota Cirebon. Dan sekarang masih menjadi anggota Papipsi Duta Intelektual Jurusan Psikologi tahun 2019. Untuk podcast kali ini bertujuan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental. Nah, kali ini bakal ditemenin sama pembicara yang pastinya keren dong ya. Nah, langsung aja nih kita nyapa pembicara kita kali ini. Halo Mas. Halo. Halo, silakan Mas, boleh nih perkenalan diri dulu. Perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Sunaryo. Saya penyuluh sosial ahli pertama di Dinas Sosial Kota Cirebon. Oke. Mas Fahri ini juga lulusan psikologi nih dari UIN Jakarta, iya nggak Mas? Ya betul. Tahun berapa ya? 2016. Oh, tahun 2016. Oke nih Mas Fahri, langsung aja ya ke pembahasan materi kali ini. Pasti para pendengar ini udah penasaran nih, kita mau ngebahas apa tentunya di Hari Kesehatan Mental Dunia ini. Nah, untuk Mas Fahri ini aku mau nanya dulu nih awal-awalnya, apa sih yang Mas Fahri ketahui tentang kesehatan mental? Kesehatan mental, kalau menurut definisi dari WHO sih ya, kesehatan mental itu keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri, yang artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Iya, oke Mas. Kalau gitu apa nih pentingnya dari kesehatan mental menurut Mas Fahri sendiri? Pentingnya kesehatan mental. Banyak banget sih sebenarnya pentingnya kesehatan mental itu. Sebenarnya kalau kita lihat, pentingnya kesehatan mental itu kan mencakup 3 hal. Pertama fisik, kedua mental, serta yang terakhir itu kehidupan sosialnya. Jadi ketiganya ini saling berkaitan banget sebenarnya. Gak bisa salah satunya itu ada dan salah satunya tidak ada. Jadi semuanya karena 3 ini adalah menjadi satu, memiliki keterkaitan tersendiri. Oke. Jadi ketiganya itu harus saling sama-sama seimbang gitulah ya Mas? Bukan seimbang, harus ada semua dong. Harus terpenuhi dengan baik, seperti itu? Iya, betul banget. Oke, tadi 3 itu apa aja ya Mas? Pertama, kesehatan mentalnya itu mencakup dari fisiknya. Fisik individunya sendiri itu harus sehat, harus kuat, tidak kekurangan nutrisi, gizi, dan lain-lain. Yang kedua, mentalnya harus sehat. Mental di sini bukan penyakit mentalnya ya, tapi cara individu untuk bisa melakukan sesuatu atau melewati sebuah permasalahan dan dia bisa berhasil dari itu. Kalau ketiga, kehidupan sosial. Kalau kehidupan sosial bisa kita lihat saat apa yang terjadi di lingkungan sosialnya, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan dalam bertetangga atau lingkungan kerja, apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, apapun kesulitannya, mereka bisa mengatasi hal-hal tersebut dengan baik dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Okay. Paling seperti itu sih. Oke, nih Mas Fahri, kalau semisal salah satunya yang nggak ada kayak gitu, apa nih Mas Fahri yang bakal terjadi kira-kira pada kesehatan mental? Kalau nggak ada ya salah satunya, pasti bakal timpang banget sih. Misalkan gini, kalau kamu badannya lagi nggak enak gitu kan, tapi mental kamu kuat, kemudian relationship kamu dengan lingkungan sosial baik, tetap aja nanti ada yang kurang dan nggak optimal dalam dalam entah itu kamu berkomunikasi nantinya gitu kan, entah itu saat kamu berinteraksi dengan orang lain. Intinya kalau ada kalau ada salah satu cakupan tadi yang tidak ada ya tetap aja bikin kita tidak seimbang.
Oke, Mas Fari. Nah, sekarang ini nih ya Mas Fari, banyak banget nih individu yang kadang merasa dirinya kurang ini itulah, padahal udah punya suatu pencapaian, tapi selalu membandingkan dirinya itu dengan orang lain gitu, dan merasa dirinya, aku mah nggak bisa apa-apa, aku mah cuman kayak gini dan sebagainya. Nah, kalau untuk kayak gini, ini masalah kesehatan mental apa nih Mas? Oh, kalau itu sebenarnya lebih ke insecure ya. Kalau bahasa anak sekarang. Jadi insecure itu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai hutan yang mengancam atau lingkungan yang mengancam kebanyakan manusia yang berbahaya dan egois. Intinya, insecure itu keadaan atau perasaan seseorang merasa tidak aman, nggak nyaman, dan itu bisa terjadi dalam diri manusia atau individu di saat kamu lagi ngerasa malu, lagi ngerasa bersalah, kekurangan sesuatu, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan suatu hal. Intinya kamu pesimis banget gitu kan untuk melakukan hal itu, kayaknya nggak bisa deh gitu kan, nggak tahu kenapa gitu. Oke. Berarti insecure ini bisa menimbulkan perasaan-perasaan yang bisa dikatakan ya emosi negatif ya, kayak tadi rasa malu, bersalah, kayak gitu ya Mas. Betul banget. Untuk karakteristik dari individu yang merasa insecure sendiri itu bagaimana ya Mas? Banyak banget tuh karakteristik individu yang insecure. Pertama nih ya, yang paling kelihatan, individunya itu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Yang dimaksud nggak mau keluar dari zona nyaman ini, banyak orang yang nggak pengen keluar dari zona nyaman biasanya diakibatin gara-gara pengalaman di masa lalunya itu. Jadi kayak modelnya dikecewain, dihianatin, atau perasaan-perasaan buruk yang dia alamin sebelumnya. Atau dari berbagai macam ketakutan secara nggak langsung menghambat orang itu buat bisa berkembang lebih baik lagi. Intinya banyak banget yang dialamin oleh individu itu tentang hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, dan itu berdampak pada dia untuk tidak ingin keluar dari zona nyaman. Kayaknya ngerasain perasaan yang kemarin tuh sakit banget gitu kan. Apalagi pengen mulai lagi, mending nggak usah deh gitu kan. Masih ke bawah gitu ya sama yang lalu. Belum move on gitu lah ya, bisa dibilang. Iya, betul. Oke, terus apa lagi tuh Mas? Apalagi yang kedua kayaknya seneng ngebandingin dirinya sama orang lain gitu. Jadi perlu kita ingat gitu kan, setiap orang tuh kan punya waktunya masing-masing ya, kalau kata Sahrukan itu. Sahrukan dong. Iya dong, setiap orang tuh punya waktunya tersendiri gitu kan. Setiap cinta memiliki waktu, dan waktu itu bukan kita yang menentukan. Balik lagi, setiap orang tuh punya waktunya buat sukses, buat menikah, buat punya anak, dan punya pencapaian sesuatu. Dan kita nggak pernah tahu, misalkan nih, kamu itu punya waktu kesuksesan itu lebih cepat dibanding saya. Tapi mungkin di sisi yang lain percintaan saya lebih bagus gitu kan, lebih sukses ketimbang percintaannya kamu. Atau nih ya, misalkan kamu udah nikah, saya udah nikah, kamu sudah diberi keturunan, saya belum gitu kan. Itu adalah salah satu kesuksesan yang tidak bisa kita bandingin sama orang lain, karena setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri dong. Untuk bisa sukses di bidangnya masing-masing. Jadi nggak perlu banget gitu kan saat kita ngebandingin kesuksesan kita dengan orang lain. Malah kalau misalkan kita sering banding-bandingin kayak gitu, kita jatuhnya akan lebih insecure yang bener-bener keinget banget deh tentang hal itu. Oke. Jadi intinya karena membandingkan diri dengan orang lain, suka orang lain udah kayak gini dan aku kok belum kayak gini, kayak gitu. Padahal setiap orang ya punya garis finishnya masing-masing, punya jalannya masing-masing ya Mas Fahri. Betul. Oke nih, untuk yang selanjutnya apalagi nih Mas Fahri karakteristiknya? Yang ketiga lebih tepatnya itu memandang rendah diri sendiri. Jadi banyak banget ya kasusnya individu cenderung bakal minder terhadap dirinya, sehingga dia perlu untuk dapetin pujian atau pengakuan dari orang lain. Contohnya
mungkin kita apa ya yang paling relate sama kehidupan kita sekarang itu, Iya. misalkan nih kamu pasti punya temen ya untuk apa namanya posting sesuatu di Instagram, di atau media sosial lainnya gitu kan. Di situ yang akan jadi perhatian temenmu itu jumlah like sama apa ya, like, komen sama follower mungkin di situ. Oke, Saat oke. dia banyak apa ya, banyak follower yang ngomentarin fotonya dia, misalkan lagi jalan-jalan di mana, kalau di Semarang yang lagi hits Di mana ya? Lagi nggak di Semarang nih soalnya. di mana ya, yang itu yang di tengah kolam yang ada apa yang kita bisa masuk balon itu. Ayana, Gedong Songo. Nah, kurang Iya, lebih iya. yang itu deh gitu kan. Misalkan kamu lagi foto atau bikin video di situ terus di-post Iya, di iya. Instagram gitu kan. Terus setelah di-post kamu lihat, ih kok yang like dikit banget gitu ya. Oh iya iya, oke. Kok nggak ada yang komen gitu kan, kenapa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa ngebuat rasa percaya diri orang itu turun gitu, dan akhirnya jatuhnya nanti jadi insecure lagi. Kok kenapa ya kita udah posting sesuatu tapi atensi dari teman-teman yang lain nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya mikir yang macam-macam, jangan-jangan fotonya jelek, jangan-jangan fotonya jelek, jangan-jangan aku salah pilih tempat. Dari pikiran-pikiran negatif itu bikin dia minder sendiri. Wah, iya berarti media sosial ini mempengaruhi banget juga ya, Mas. Iya, betul banget deh. Nah, ada lagi enggak nih Mas karakteristik dari insecure ini? Masih ada 2 lagi nih kalau dilihat. Yang keempat, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi saat sedang merasa insecure, seseorang cenderung untuk menghindari interaksi dengan seseorang, terlebih lagi interaksi yang di dalamnya berisi tentang berbagai pencapaian prestasi yang teman-temannya bicarain. Sebenarnya sih ada kaitannya juga ya dari yang kedua ya, gitu, yang ngebandingin dengan kesuksesan atau pencapaian Orang lain. Jadi kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul nih gitu kan, Iya. kayaknya relate banget nih, kamu skripsinya udah sampai mana nih? Aduh, gitu kan? Udah itu bab berapa sensitif nih? banget tuh gitu. pertanyaan Kamu untuk semester bimbingannya udah akhir. sampai mana nih? Apalagi kalau dapatnya dosennya yang killer gitu kan, dosen pembimbingnya. Aku bab 1 aja belum maju-maju, kok kamu udah bab 3, udah bab 4 gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kalau misalkan dia orang yang mudah insecure gitu kan, itu bakal dihindari banget. Nggak mau ketemu nih sama teman-teman gitu kan. Walah, iya. Karena takut nanti ditanyain udah sampai mana gitu. Jadi kayak malu gitu ya, Mas? Bukan malu lagi kalau misalkan kok lu di bab 1 aja sih nggak maju-maju, jangan-jangan lu nggak dikerjain ya, jangan-jangan ini. Padahal kan setiap orang punya kesulitannya masing-masing dan itu nggak pernah kita tahu. Iya benar banget. Bisa juga nih dimasukin buat para mahasiswa yang mungkin ngedengar di semester akhir ini, yang mungkin kalau aku skripsinya belum maju-maju nih kayak gini kayak gitu. Itu semua kembali lagi ya karena kita punya jalannya masing-masing, jadi tetap semangat aja. Oke nih Mas Fari, untuk yang selanjutnya Yang terakhir, aduh nomor kaget 5. banget nih Mas Fari, Lebay. semangat banget kayaknya ngejelasinnya. Yang kelima, harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Balik lagi, hal-hal kayak gini nih nggak baik sebenarnya kan. Jadi salah satu ciri seseorang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya, sehingga perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Contohnya yang paling dekat sama kita apa ya, pernah nggak sih kamu, ya balik lagi berarti nanti ke Instagram, nggak seru ya kalau gitu. Intinya gini, kalau misalkan kita butuh mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, otomatis kan kita pengennya disanjung. Iya, kok kamu pakaiannya hari ini cantik banget gitu kan, beli di mana, bla 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 gitu kan, panjang akhirnya dari hal-hal kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita tahu saat kita banyak mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, sebenarnya itu bakal jadi beban tersendiri buat kita gitu. Di satu sisi oke gitu kan, keren saat kita dapat pujian, tapi di sisi lain kita mengemban sebuah nilai yang itu harus kita pertahankan dan kita harus kita jaga. Makanya kalau dapat pujian balik lagi alhamdulillah gitu kan, balikin lagi semuanya ke yang di atas.
kalau dapat pujian jangan lupa bersyukur gitu. Alhamdulillah gitu ya betul Mas. banget. Oke, ini dari karakteristik yang tadi udah disebutin juga nih sama Mas Fahri ya, ada 5. Yang pertama ya tidak ingin keluar dari zona nyaman, gemar membandingkan diri dengan orang lain, memandang rendah diri sendiri, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar, dan harus mendapat pujian ya dari pengakuan dari orang lain. Oke nih Mas Fahri, tentunya karakteristik tersebut juga pasti ada penyebabnya gitu ya Mas Fahri. Betul. Nah, apa aja nih penyebab dari insecure Mas Fahri? Apa ya? Oke, kita sedikit teoritis ya. Kalau kata Melanie Greenberg, penyebab insecure itu ada 3. Pertama, insecure karena kegagalan atau penolakan yang baru-baru ini terjadi. Contohnya gitu kan, misalkan nih balik lagi kalian udah ada di semester berapa? Ya, Paling ini pembawa acara dari semester berapa? ya kalau saya sendiri sekarang sedang ada di semester akhir, semester 7. Oh, semester 7 ya. Pernah nggak misalkan skripsinya itu dicoret-coret dosen atau ada banyak revisinya? Oh, tentunya kalau revisi itu kan ada ya Mas Fahri, karena kan untuk memperbaiki dan agar hal yang udah disusun ini ya lebih baik lagi gitu, karyanya nanti lebih baik lagi, tentunya pasti ada. Betul. Jadi kalau misalkan dicoret-coret oleh pembimbing gitu kan, nggak usah ngerasa itu sebuah kegagalan atau penolakan gitu kan. Karena kalau udah dicoret-coret kayak gitu, tandanya dosennya sangat perhatian banget sama kalian. Waduh, iya benar juga tuh. Oke, balik lagi ya, insecure karena kegagalan atau penolakan itu jadi lebih jadi dia itu bakal berpengaruh banget sama suasana hati atau perasaan individu tentang dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada kegagalan atau penolakan, pasti individu itu bakal ngerasa nggak bahagia, dan itu bakal berdampak sama self esteem. Self esteem apa coba? Self esteem itu ya konsep dirinya, ya harga dirinya dan sebagainya, itu bakal dikepengaruhi juga sih Mas. Mungkin contoh gampangnya dari kegagalan dan penolakan itu saat paling gampang apa ya? Kalau umur kalian ngapain aja sih selain kerjaan skripsi? Kok lagi deket sama ini ya, lawan jenis ya? Iya, bisa jadi itu juga kan tugas perkembangannya Mas Fahri. Oh iya, betul banget, saling mengenal lawan jenis. Oke. Nah, kalau misalkan kamu lagi deketin seseorang gitu kan, kemudian orang itu juga sebenarnya deket sama kamu, tahu-tahu kenyataannya orang itu deket sama yang lain gitu kan, pasti kamu ngerasa gagal, ngerasa tertolak dan lain-lain. Dampaknya pasti jadi males nih gitu kan, gimana nih gitu kan, minder nih, banyak ahnya di situ, yang intinya bikin rasa percaya diri kamu kurang gitu kan, bikin kamu tidak bersemangat untuk ngelakuin sesuatu, dan yang paling parah bikin kamu mandek atau males buat ngelakuin apapun. Jadi berhenti untuk berkembang ya kalau kayak gitu ya, bahaya juga. Yoi. Nah, yang selanjutnya apa lagi nih Mas Fahri? Yang kedua, insecure karena mengalami kecemasan sosial. Jadi rasa takutnya itu karena dia takut untuk dievaluasi atau diberikan kritik dari seseorang. Jadi saat insecure ini umumnya didasarkan pada kepercayaan yang menyimpang tentang harga diri mereka. Jadi saat kamu ngelakuin sesuatu di lingkungan kamu gitu kan, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan kerja, entah itu di lingkungan masyarakat gitu kan, kamu itu cemas gitu, yang aku lakuin udah bener belum sih gitu kan, yang aku lakuin itu kira-kira sesuai nggak sih sama norma-norma atau adab-adab yang berlaku gitu. Jadi kecemasannya karena takut orang lain nanti beranggapan buruk terhadap diri kita. Oke. Berarti ada kekhawatiran dengan lingkungan sosial seperti itu ya, kritik lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya ada lagi nggak nih Mas Fahri penyebab dari insecure? Yang paling akhir kalau kata Melanie Greenberg itu bilang insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Nah, balik lagi ya, segala sesuatu yang harus dan bukan harus ya bahasanya, terlalu berlebihan itu nggak baik. Nah, beberapa orang punya standar yang tinggi dalam segala hal, apapun yang mereka lakuin gitu. Iya, oke. Kayaknya relate banget, tahu banget nih tentang perfeksionis gitu kan.
Iya nih, orang yang perfeksionis kan kadang, ini belum sempurna, dia selalu merasa kekurangan untuk mencapai sebuah kesempurnaan versi dia gitu. Betul. Iya. Terus juga kadang dia selalu mendominasi di dalam sebuah kelompok gitu ya. Oke. Mungkin karena dirinya itu ya perfect gitu lah Mas Fahri. Jadi saat standarnya dia. Cuman yang dikhawatirin saat dia selalu bersikap seperti itu gitu kan, takutnya gitu hal-hal yang jadi tujuan dia, yang udah dia bikin goalsnya satu-satu, kalau itu nggak tercapai, itu bakal kacau banget gitu kan buat dia, kayaknya gimana nih gitu kan, kok ini ada yang kurang nih gitu kan, kok ini kurang begini gitu kan. Dan kalau hal-hal itu muncul berarti kan bikin keadaan dia malah tidak lebih baik gitu. Jadi penyebab insecure tadi ada 3. Penyebab insecure yang pertama itu adanya kegagalan atau penolakan nih yang baru terjadi atau terjadi pada lingkungannya. Yang kedua itu karena mengalami kecemasan sosial, dan yang ketiga itu insecure yang didorong karena perfeksionis. Nah, lanjut nih Mas Fahri, untuk dampak dari insecure sendiri ini apa aja nih Mas? Yang paling kelihatan sih sebenarnya dampak insecure itu ada 3 ya. Pertama, terganggunya aktivitas pasti saat kita moodnya jelek, terus kondisi badan nggak baik atau kondisi lingkungan sosial kurang baik, pasti apapun yang kita lakuin itu kan jadi nggak bener. Nah, yang kedua, mudah menganggap diri kita itu tidak berharga. Padahal sebenarnya gitu kan, kalau di psikologi mungkin kalian anak-anak psikologi pasti kenal gitu kan, seseorang itu, individu adalah makhluk yang unik gitu kan, punya perbedaannya sendiri, punya potensinya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita ngerasa insecure, pasti kita ngerasa kita tuh udah nggak punya potensi gitu kan, kita nggak punya kelebihan, kita nggak punya kita nggak punya satu hal yang bisa kita banggakan. Iya. Tuh, yang paling terakhir, dampak insecure sendiri ada depresi. Jadi saat insecure-nya itu semakin tinggi gitu kan, rasa cemasnya juga makin tinggi, maka dan kalau misalkan berlebihan itu bisa berdampak pada psikis kita. Kalau misalkan kita overthinking dalam sesuatu, kita cemas entah itu kenapa apapun gitu kan, bikin kita keringat dingin dan lain-lain gitu, dan itu bakal nggak baik banget, nanti jatuhnya jadi depresi. Oke, berarti dampak insecure ini ya tentunya sangat tidak baik lah ya Mas Fahri. Ya nggak baik banget dong. Mudah menganggap dirinya tidak berharga juga nih, ya ampun. Padahal kan semua orang itu berharga ya Mas Fahri. Betul banget. Dan bahkan bisa mengakibatkan depresi juga. Iya. Nah, mungkin pendengar ngobrol bareng podcast dari Dinas Sosial Kota Cirebon dan Sobat Bisa Bincang Santai Papipsi ini pengen tahu nih, kira-kira langkah untuk mereduksi insecure ini gimana nih Mas Fahri? Bukan paling gampang ya, yang paling kentara cara mereduksi insecure itu dengan self care. Apa itu self care Mas Fahri? Self care itu bukan produk minyak angin yang jelas gitu kan, yang ditempelin ya, bukan ya. Bukan dong. Ya, self care itu lebih ke kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesejahteraan hidup dan yang dilakukan individu sendiri. Self care itu jadi hal yang penting buat kesehatan mental dan kesehatan secara keseluruhan. Tapi sayangnya kegiatan ini masih sering diabaikan. Jadi sebenarnya self care sendiri itu sebenarnya dapat dikatakan bagian dari self love kayak gitu kan Mas Fahri? Betul. Jadi kita itu bisa diharapkan kita itu bisa menghargai diri kita sendiri gitu kan, mencintai diri kita sendiri, dan kita harus yakin sama kemampuan yang kita punya dalam diri kita. Oke Mas Fahri, berarti nih untuk kita bisa mencapai self love juga salah satunya itu kita harus melakukan juga nih self care kepada diri kita sendiri gitu ya Mas Fahri, berarti ya. Oke Mas Fahri. Betul. Terus pentingnya self care ini tuh bagaimana nih Mas Fahri? Pentingnya itu emang ada pentingnya? Ya pasti dong ada. Oh pasti ada pentingnya ya gitu. Apalagi untuk mencintai diri. Betul. Jadi perawatan diri secara teratur itu dapat meningkatkan kesadaran diri kita gitu kan. Jadi diri kita itu tidak akan terpaku lagi untuk menjalani sesuatu yang sudah dinikmati, tapi kita juga bisa berkembang dan mencoba hal baru.
Jadi kita tuh apa ya, saat kita bisa merawat diri kita sendiri, kita itu bakal nemu satu hal yang baru di kehidupan kita, apapun halnya. Oke Mas Fahri. Berarti penting banget juga ya self care ini untuk diri kita kayak gitu ya. Oke. Nah Mas Fahri, dari self care sendiri ini terdiri dari apa aja nih Mas Fahri? Kayak cakupan aspek-aspeknya. Nah, cakupannya sendiri itu ada beberapa ya. Yang paling kelihatan pertama fisik, emosi, relasi, dan mungkin juga profesionalitas. Ada edukasi juga untuk beberapa orang, atau ada kesejahteraan spiritual yang mencerminkan cara kita menjaga diri dari tingkat yang paling mendasar. Oke. Jadi self care ini tuh kayak permulaan untuk kayak kita memperbaiki terkait fisik, emosi, relasi seperti itu ya Mas Fahri, bahkan sampai spiritual. Oke. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri kayak gimana nih Mas Fahri untuk kehidupan sehari-hari? Nah, cara mengaplikasikan self care ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, apalagi buat yang insecure nih Mas Fahri. Untuk apa ya? Untuk mereduksi insecure, pertama ada yang namanya self talk. Self talk itu kaitannya dengan perasaan saya bisa nih gitu kan. Gimana caranya kita berbicara pada diri kita sendiri. Kita harus bisa kita harus bisa nanemin nilai-nilai positif. Kita tuh bisa kok untuk lakuin ini. Berarti kita tuh penting nih ya untuk ngobrol sama diri kita sendiri gitu. Mungkin kayak aku bisa kok ngelakuin ini kayak gitu, ngobrol sama diri sendiri itu penting ya. Betul. Jadi kita itu sebelum kita nguatin orang lain, kita harus nguatin diri kita sendiri. Ayo kamu pasti bisa nak gitu. Aduh, quotes yang bagus nih. Sebelum kita menguatkan orang lain, kita harus menguatkan diri kita sendiri. Betul banget. Sangat semangat lagi ngomongnya, udah ngasih quotes begitu semangat lagi. Mungkin para pendengar podcast Ngobar dari Dinas Sosial ataupun Sobat Bisa Bincang Santai Papipsi itu bisa banget tuh tadi quotesnya. Sebelum kita menguatkan orang lain, ya kita harus menguatkan diri kita sendiri. Nah, untuk pengaplikasian self care untuk yang selanjutnya apa nih Mas Fahri? Yang kedua, kita bisa menanamkan untuk berpikir positif. Nah, ada kaitannya ya sama self talk tadi berarti. Betul. Jadi selain kita ngobrol sama diri kita juga harus menanamkan nilai-nilai positif gitu kan. Lagian kalau misalkan kita banyak mikir yang negatif, itu malah jatuhnya nanti akan bikin diri kita itu merasa kita nggak bisa dan lain-lain. Tapi ya sebaliknya, kalau kita banyak berpikir positif, setidaknya kalau misalkan hal-hal yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya tidak akan terlalu jauh jatuhnya gitu. Oke Mas Fahri nih, yang selanjutnya apa lagi nih Mas Fahri? Yang selanjutnya cara untuk cara pengaplikasian self care itu kita bisa bersosialisasi dengan orang lain atau deep talk. Jadi ya tadi kalau misalkan dengan kita udah ngobrol sama diri kita sendiri, kita pun kalau udah merasa yakin, udah merasa tenang, kita juga bisa ngobrol sama orang lain gitu. Oke Mas Fahri. Nah, untuk yang selanjutnya, ntar dulu nih Mas Fahri, tadi gratitude journal ya. Berarti kita tuh harus bikin jurnal di mana rasa-rasa bersyukur terhadap diri kita, seperti itu Mas Fahri. Ya, kamu udah tahu kok, masih tahu saya. Kan saya nanya, kan tadi Mas Fahri kan jelasin nih. Sengaja dong dilewat. Ada gratitude journal. Jadi cara yang ketiga itu sebenarnya tadi gratitude journal. Nah, gratitude journal ini lebih ke kita itu dapat lebih kepada pembentukan rasa syukur yang diawali dari diri kita sendiri. Intinya kita harus harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang udah kita alamin. Jadi nggak semua kejadian buruk terhadap diri kita itu semuanya buruk. Kita harus yakin gitu kan, kejadian buruk itu pasti ada hikmahnya buat kita, ada pelajaran positifnya buat kita. Pasti nggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada manfaatnya.
Oke Mas Fahri, dari yang tadi ini nih yang udah dijelasin sama Mas Fahri tentang pengaplikasiannya ya banyak banget, sebelumnya juga udah dijelasin apa insecure gitu. Banyak banget hal yang udah Mas Fahri paparin ya Mas Fahri. Mungkin banyak juga self care lainnya yang bisa dilakuin ya nggak Mas Fahri? Betul banget, masih banyak dan belum kita bahas di sini sebenarnya. Iya, mungkin tadi sebagian self care yang udah jelasin sama Mas Fahri bisa juga nih diaplikasiin untuk para pendengar yang mungkin ngerasa dirinya insecure kayak gitu ya nggak Mas Fahri? Betul banget. Iya benar banget nih, untuk self care lainnya juga mungkin teman-teman bisa cari-cari lagi di mungkin di Google atau mungkin bisa tanya-tanya juga nih untuk mahasiswa psikologi ke dosen seperti itu, self care yang tepat itu bagaimana dengan permasalahan yang mungkin kalian rasain atau mungkin permasalahan insecure gitu ya Mas Fahri. Betul. Wah menarik banget nih, ternyata kesehatan mental itu juga penting banget. Namun di sini juga di sisi lain masih banyak individu yang mungkin berpotensi untuk mengalami sebuah masalah kesehatan mental ya, salah satunya insecure ya Mas Fahri. Betul. Selain itu juga tadi Mas Fahri juga udah ngejelasin cara-cara self care yang tepat untuk terutama untuk individu yang merasa insecure. Oke, selain itu juga di sini tadi tuh self care ini sebagai bagian dari self love ya Mas Fahri. Betul banget. Iya, biar kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa bersyukur sama diri kita sendiri, kita bisa menerima diri kita sendiri. Ya, salah satunya caranya adalah kita bisa self care yang kemudian nanti jadi self love ya nggak Mas Fahri? Betul banget. Iya, aduh. Mas Fahri ini udah berbagi banget banyak informasi tentang kesehatan mental. Terutama ya ini ya di how to use self care stop being insecure gitu, tentang self care dan insecure nih ya teman-teman. Oke nih Mas Fahri, semoga dari pemaparan Mas Fahri ini para pendengar gitu, baik pendengar ngobrol bareng dari podcast di sosial Kota Cirebon ataupun sobat bisa bincang santai dari Papipsi ini bisa mendengarkan dan mendapatkan hikmah-hikmahnya, ilmu-ilmunya nih dari Mas Fahri. Sebelum kita akhiri, kami mau mengatakan makasih banget nih Mas Fahri udah meluangkan waktunya dan udah maparin banyak hal nih untuk teman-teman kayak gitu. Semoga di lain kesempatan mungkin kita bisa bertemu lagi atau mungkin di tema-tema lain sebagainya Mas Fahri. Siap, ditunggu kehadirannya di sini ya. Oke, di sini tuh di mana nih? Dinas Sosial Kota Cirebon. Wah iya tuh, bisa banget ya ke Dinas Sosial Kota Cirebon. Kota Cirebon mau ketemu Mas Fahri itu boleh banget ya. Boleh nggak Mas Fahri? Boleh dong, masa nggak boleh? Aduh, oke nih. Terima kasih juga nih buat para pendengar podcast dari ngobrol bareng podcast Dinas Sosial Kota Cirebon dan Sobat Bisa Bincang Santai Papipsi yang udah ngedengerin podcast kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.